kesini. Nabi gue kebenaran. Allah ini. Nah kadang mental ada. Nah dari lubuk selasih kepada ngaruh jalan tarantang tari ke batang hari. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Jorong Rau-Rau yang telah membawa kami kemari untuk silaturahmi. Cakap, lagi dia cakap enak. Nah, anak Pak Camat mengalih tomat yang dijual pada hari Jumat. Kalau yo batu-batu gitu umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara hari malam antara sakit anak jadi gini dong. Ya, tanam lado, tanamlah tomat, tanam bawang di pagi hari. Salam pertama agak kurang semangat, awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah terima kasih banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala wa ahyatan ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati yaitu pengurus Masjid Nurul Hikmah Jorong Bahiyang Rawa-Rawa yang hadir bersama kita pada malam hari ini, yaitu beliau Al-Mukarram, guru kita bersama Bapak Zul Effendi APNI SHI yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Beliau ini sangat merangkap sekali, ya, guru kita bersama dan sekaligus sebagai ketua MUI Kecamatan Sungai Pagu. Berarti memang aktif sekali beliau dalam kegiatan keagamaan termasuk pada malam hari ini. Seterusnya kita hormati Bapak Camat yang ada bersama kita, yaitu Kecamatan Sungai Pagu. Ya, seterusnya Pak Wali Nagari, alhamdulillah bersama kita, sangat semangat sekali dari tadi beliau senyum-senyum, saya dapat berarti orang senyum itu berarti tanda sangat hati. Ya, semoga Pak Wali sehat selalu, sukses selalu. Seterusnya yaitu yang kita hormati Bapak Ketua LK Kerapatan dan Nagari, sekaligus yaitu Komite SMA 4 Sorong Selatan. Seterusnya mungkin aku minyak mama yang ada bersama kita, Bapak Jorong yang ada bersama kita. Seterusnya para tokoh masyarakat, ya, yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Seterusnya Ibu Kapsek atau Kepala Sekolah SMA 4 yang telah memberikan berupa sambutan dapat kita bersama tadi, dan seluruh
majelis guru yang hadir bersama kita pada malam hari ini, dan seterusnya adalah yang kami cintai, yang kami sayangi, yaitu siswa-siswi SMA 4 Solo Selatan. Masya Allah, yang telah menampilkan, yang telah unjuk kebolehan mereka dengan prestasi yang mereka miliki. Semoga anak-anak SMA 4 Solo Selatan kedepannya lebih baik dan bisa menjadi generasi soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Yang teristimewa, ibu-ibu kami, Bundo Kanduang Lempabe Rumah Nenggadang Semar Andon Tinggi, kok kali tak sampai minta nasi, kok awi sampai minta minum. Kau dong kamalina kapayong pagi kaserbu. Semoga kita yang hadir dalam ruangan masjid ini pada malam hari ini, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kembalikan kepada Allah segala rahmat dan nikmat yang telah berikan sampai malam hari ini, ya, kita yang hadir tanpa kurang suatu apapun bisa hadir dalam ruangan masjid ini dalam rangka yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kenapa dikatakan begitu? Sangat banyak sekali saudara kita, ya, tetangga kita, pemilik kita yang punya mereka yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, tetapi mereka tidak mempunyai nikmat kesempatan untuk hadir bersama kita pada malam hari ini. Jadi sangat bersyukurlah kita yang bisa hadir dalam ruangan masjid pada malam hari ini. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada arwah junjungan kita, panutan umat, ya, junjungan alam, manusia pilihan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesempurnaan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jan sampai Bapak dan Ibu, jan sampai hadirin yang hadir, kita malam ini bersolawat dalam Masjid Nurul Hikmah, yaitu jorong meriang rawo-rawo. Insya Allah salawat yang kita baca akan sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Rasul mengatakan inna salatakum ma'rudatan alayya, bahwa sesungguhnya salawat yang kalian baca, kata Rasulullah, sampai kepadaku. Fakaifa salatuna ma'rudatan alayka faqad alimta. Bagaimana salawat kami sampai ya Rasul, sedangkan engkau telah meninggal dunia? Qala, Rasul menjawab, fa innallaha ajsadal anbiya, bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para anbiya. Insyaallah salawat yang kita lantunkan pada malam hari ini itu langsung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu di sana yang hadir, pemilihamu, karib kerabatmu yang hadir pada malam ini, apa kabar ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sehat-sehat, yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, sehat? Apa kamu yang penting pada malam ini lagi sehat awak? Alhamdulillah. Jadi kalau lawan cantik, kalau lawan duduk di buku ibu-ibu kok itu kaji dalam apa ya tadi itu lana hilang dalam beda-beda. Kenapa? Ya itulah kelemahan kami laki-laki ibu. Kalau lawan cantik wanita itu tidak boleh. Jadi mudah-mudahan ibu yang hadir pada malam hari ini hendaknya dinaikkan derajat oleh Allah menjadi wanita salehah, menjadi wanita ahlul jannah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ramilah pasah batang hari, orang menjual barang antik, sanang panah rasulnya hati, dek duduk di buku ibu-ibu yang cantik-cantik.
Baik Bapak Ibu dan sanak yang hadir yang memuliakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Nah, jadi itu lagu kesuatannya dalam maknanya. Tak kenal, tak sayang, tak cinta. Mungkin kalau pengurus masjid beliau Al-Mukarram, buya kita, guru kita mungkinlah tahu. Sebab kami dikatakan sekampung satu kecamatan, cuma negari berbeda. Di sekilas info dari kami, Kokosowo disuap awak di jalan. Kalau tak tahu itu slogan mengatakan apalah arti sebuah nama. Tapi kalau kita kembalikan namo sangat berarti. Kenapa? Karena namo adalah doa. Ini penting sekali. Dia perkenalkan seketik kami kalau namo dia orang tu ayat jamak jahriyal. Kalau yang aktif itulah tambahan, yaitu kalau dikabuang itulah tambahan. Di namo asli jahriyal disertai jahriyal katib. Asal kampung asli darah tumpah nagari Sitapui. Alhamdulillah dari 2010 tinggal di Sitapui sampai hari ini. Istri bidar alam sepunya kampai kalau mau digolari atau Cediago. Dia buat do digolari Cediago nanti busana pemilih dia apa. Ya, orang rumahmu sepunya kampai bidar alam tapi kini ikui lo bersama mo di Sitapui. Dah punya tinggal di bidar alam do. Ya, dia yang istri aku sampai hari ini ibu 5. Tidak boleh berlaki, saya tak seorang kami itu tak kajui. Yang 5 itu tak bini do anak bini kamu 5. Ya. Nah, kamu sampai bini kamu sampai hari ini 5. Ketiga, nah tapi 5 itu anaknya bukan bini 5, anaknya 5. Nah, itu sekedar. Untuk sementara waktu sama mungkin posisi kami di beliau amanah dari masyarakat sebagai ketua MUI Sangir Batanghari, bukan ASN apa namanya. Enggak, kami bukan ASN, kami masyarakat biasa, rakyat biasa, seorang hamba yang biasa. Ya, itu yang dibaca oleh Pak Camat ini tayo malatu, tayo lain pernah baca itu. Entah tuh, tidak pasti mana, kecilnya pernah jadi YouTube Pak Camat tadi bintah hiu, tidak ada gimana, soalnya kalau seperti itu sebenarnya Bapak Ibu yang dipromosikan oleh Pak Zul tadi itu, di YouTube memang ada, tapi langkah utama adalah dalam rangka dakwah. Karena itu belajar namanya kalau itulah punya sosial media ini kan itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Nusantara Pak Camat, Pak Wali, ya pengurus masjid, Pak Jorong yang hadir bersama kita pada malam hari ini yang kami muliakan. Yang pertama sekali kami sangat senang dan bahagia pada malam ini yang telah berkoronde, ya termasuk MC sendiri adalah berasal daripada siswi SMA Ampek Solo Selatan. Kalau dulu pandangan orang bu ke sekolah umum kok pandang setengah mantu, apa tuh sekolah SMA SMP dan udah pandai sialahnya. Tapi realita yang terjadi pada malam ini kami tengok secara pribadi, masya Allah, suaranya mandu-mandu, orangnya rancak-rancak, salawatnya fasih-fasih. Insya Allah itulah yang akan mengangkat harkat martabat SMA Ampek Solo Selatan ke depannya. Ya, jangan ke depannya kita sampai memandang sebelah mata masalah sekolah umum, sekolah bukti wajahnya. Jarang-jarang tersebut anak-anak sekolah umum dan bisa melantunkan selawat semacam itu tadi. Nah, jarang-jarang. Tapi SMA Solo Selatan sudah sampai Solo Selatan sudah mewujudkan yaitu sekolahnya yang menjadi religius. Insya Allah ke depan lebih meningkat lagi prestasinya, lebih dikenal lagi hendaknya dan lebih dicintai lagi ke depannya oleh masyarakat umum.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sanak moyangir yang memuliakan, pada malam ini kita memperingati Maulud Nabi. Iya dah boh. Kayak Maulud Nabi awak ini. Ini ada tiga tu Bapak Ibu. Pertama Maulid, kedua Maulud, dan ketiga Mulud. Nah mana neraca? Maulid, Maulud, Mulud. Nah mana neraca? Maulid. Ini. Ayo Maulud. Tak masuk kampung sebenarnya itu dong. Ya Maulid dan Maulud itu bukan masuk kampung, itu asal katanya awalidu. Berarti bahasa Arab tuh. Cuman beda dengan arti. Kalau Maulid itu kelahiran, kalau Maulud itu orangnya, itu bedanya. Kalau Maulid itu sejarah awak membaca beliau semenjak lahir, kelahiran beliau dah baca. Kalau Maulud itu membaca beliau mana. Beliau mana setelah lahir, berarti Nabi Muhammad mana yang kita baca. Kalau Mulud, itu lawan bakwan, lawan itu Mulud. Dia bunyi dipakai itu, tapi salah set Maulud dulu baru Mulud. Di dalam kita Maulud tak boleh dipakai Mulud dah. Diisyaratkan Mulud tu ketika kita mau Maulud. Setelah Maulud itu baru cukuplah Mulud sampai pagi tak pakai. Bapak Ibu pendidik berbagai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya kaki kita pada malam ini maulana kaki namu Bapak Ibu. Sebelum kaki kamu langkahkan, sebelum tangan kamu awaikannya, namun manusia biasa, manusia naif, apalagi di bidang ilmu agama. Di kok kaji negara baca pun ada baru dalam agama, tak boleh baru, tak boleh diperbarui. Cuman kita ulama-ulama agama mulia balik-balik sebab tanggung kali nak buat mengajari sama baru. Cuman itu saya sebenarnya. Kok kaji Maulid lah, kok Maulud lah, nak kaji awak setiap tahun. Yang itu yang ada dalam masa ini kok lah terekam di dalam kosa dua. Bapak Ibu pada di berbahagia. Mungkin Bapak Ibu menangannya masalah sorambu ini itu Qadratullah semenjak patang Raba'a yang dulu sampai malam kini itu hendak nun adonan pereng. Malam tadi di Kandagalian Banai, Kabupaten Damastraya. Malam tadi kami. Malam patang di Lubuk Nangannya, malam sebelum itu. Malam patang saya dari pagi itu 3 ronde sampai malam. Tadi maksudnya suara kini kau agak berbeda kemudian. Yang kecil faktor suara syarat bahasa itu dia lampu pakai semenjak Raba'a dulu. Waktu aku masih ada risiko itu pai menurut Nabi sambung dari risiko waktu itu. Bapak Ibu pada di berbahagia. Maulud Nabi itu mengangkat tema yaitu adalah menauladani kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai tema itu menauladani kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu yang kita bahas karena kita acara kita ini Maulud Nabi Yuna lahir tanggal berapa awak ini Rabiul Awal? Tanggal 5 ya. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad. Berarti Nabi lahir tanggal 12 Rabiul. Kini kita tanggal 5 Rabiul Awal. Berarti sudah lewat maka kaji kita adalah Maulud yang kita kaji tidak seketik ini adalah yaitu kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Wali, pengurus masjid, Pak Jorong, tokoh masyarakat Dusana Ambo pemilihan yang hadir pada malam ini berbicara tentang masalah kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bapak Ibu Dusana Ambo kepribadian Rasulullah adalah
Yang pertama khairul adab, beliau mendapat gelar yang paling baik adab dan akhlak. Nabi Muhammad kepribadian beliau yang pertama sekali paling baik adabnya dan paling baik akhlaknya. Jadi kita mencontoh, mentauladani kepribadian Rasulullah. Yang pertama adalah di segi adab beliau, di segi akhlak beliau. Adab yang model mano itu ya. Adab itu merangkup dalam segala aspek kehidupan awak. Beradab dengan tetangga, beradab dengan sahabat, beradab dengan lingkungan, beradab dengan orang tua, beradab dengan orang miskin, beradab dengan orang kaya. Beradablah kita mencontoh adab Rasulullah yang paling contohkan dalam segala aspek kehidupan, di dalam segala waktu, tidak memandang waktu dan tidak mengenal waktu. Bagaimana caranya baik adab Rasulullah? Rasulullah, Bapak Ibu jamaah yang hadir bersama kamu, jangankan sama-sama orang Islam, jangankan sama-sama yang beriman kepada Allah, dengan orang kafir saja Rasulullah itu beradab. Salah satu contohnya Bapak Ibu, orang Nabi itu dengan orang kafir apabila ditegur, beliau tidak mengereng-ereng, tetapi beliau putar balik badan menghadapkan wajah kepada orang semasa itu. Ada bedanya jawab zaman kini itu Bapak Ibu. Awak ini kalau pangkatlah tinggi, jabatanlah tinggi, harap orang banyak, pangkatlah kadang, rumahlah kadang, fotolah kadang, mini kadang, itu sombong boleh itu Bapak Ibu. Sombong boleh itu. Kalau ngecek orang di bawah waktu jawab itu bantu nak kenal itu. Bantu nak kenal itu. Tua nak kenalnya lah mati. Kamu apa? Kain mana Pak? Katanya. Tapi orang kau di bawah tu, ekonomi di bawah, ilmu di bawah, fisik di bawah, pokok selalu di bawahnya lah. Aku nak tahu mana boleh. Tapi kalau adab Rasulullah tidak, jangankan si iman, jangankan sama-sama Islam dengan orang kafir Rasulullah beradab. Ketika selisih lalu dengan Rasulullah, disapun tengok dengan orang kafir. Wahai mama, kemanuan, maswawan. Rasulullah langsung memutar badan, menghadapkan wajah beliau kepada orang kafir. Padahal Rasulullah Bapak Ibu, yang ayat yang dibacakan di anak itu tadi, apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya tadi? Yang dibacakan di anak itu yang ketiga siapa tadi? Ada yang apa? Lupa. Ayat yang dibacakan di anak itu tadi itu melambangkan bahwa Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Ya, berarti seorang manusia rahmatan lil alamin tidak membeda-bedakan status manusia, tidak membeda-bedakan golongan manusia, tetapi beliau berada di hadapan seseorang, beliau memperlihatkan adab yang baik dan memperlihatkan akhlak yang baik. Innama bu'istu. Karena di situ apa adalah satu. Bahwa sesungguhnya kata Rasul, saya diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Di zaman jahiliyah itu akhlak berantakan, peprokan, ya, saling menghina, saling caci maki, saling membunuh, saling mengucilkan. Lahirlah Rasulullah untuk membenahi akhlak yang telah rusak. Nah, Bapak Ibu pendengar berbahagia, itu kepribadian Nabi yang pertama sekali. Ini insya Allah sudah diperlihatkan oleh generasi kita yang tergabung, yang telah menampilkan di depan awak tadi, yaitu siswi atau siswa
yang anu di SMA selaksanakan ikulah menampilkan adab yang baik, akhlak yang baik. Ya, itu salah satu generasi ke depan hendaknya yang mewarisi generasi yang dicontohkan oleh Nabi kepribadian Rasulullah, yaitu mempunyai adab yang baik, yaitu mempunyai akhlak yang sempurna. Terus yang kedua Bapak Ibu, kepribadian Nabi. Aku sangat tersentuh sekali dengan penyampaian Pak Camat tadi. Dapat ilmu puluh malam kini. Ya. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad sangat sayang kepada Coba tanya kepada ibu apa dulu sana apa dunia apa familia apa. Lai sayang lagi awak salam apa kawan. Hai alhamdulillah. Apa bukti sayangnya? Jadi bukti satu hari kami ya. Apa Nusantara yang hadir kira-kira sampai hari ini kan yang sayang awak kami ni awak. Alhamdulillah. Berarti lai sama balik Bapak Ibu. Nyonan bedo batapu sabala tangan ibarat bibu kalau sakari aku nanti bedo. Pi ditanya ibu lai sayang kaudah gampang kanyayang ternyata dari ayang lai sayang lokani. Jadi alhamdulillah. Itu dicontoh dari Rasulullah. Ya, kepribadian Rasulullah yang kedua sangat sayang dan peduli kepada istri. Lalu sampaikan di pacaran Pak tadi. Amolah 3 hari itu emang apa tuh? Tapi tak tahu risiko muncul dari pacaran. Atau kadang ada doa yang paling mustajab itu doa perempuan 3 orang. Pertama ibu ke anak, kedua istri ke laki. Tu hati-hati kau ibu berdoa ke laki sekedar. Kini ada salah doa ku ibu tamak motor cakap dia juga kata longsong cakapnya yo laki itu yo nak tangguh dia tak tangguh dia nak doa. Kalau tak bikin seketik mana semua bangkit di rumah dia mah doa dia hati-hati di doa istri kepada suami itu sangat diterima langsung oleh Allah. Doa orang tua kepada anak itu langsung tidak berubah. Karena letaknya ridho Allah fi ridho walidain, suktillah suktul walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua ibu bapa. Yang ketiga doa anak perempuan kepada orang tua. Itu sangat makbul sekali. Ya, di ibu kalau mendoakan anak ya sekali-sekali jangan segan sampai mendoakan yang buruk. Doakan dulu yang elo-elo, kok berang mulia manusiawi, bangi mulia, tapi jago ucapan yang keluar. Jangan sampai mengecek dasar anak setan. Nah, itu belia lah. Kekira kecil anak setan yo. Siapa ayah siapa emak berarti awak buka kedok sendiri. Itu buka kedok sendiri tu. Ya. Entong banal mah, bodoh banal mah. Akan ibu yang mereka mungkin suatu saat anaknya akan menjadi bodoh. Minimal lah doa itu kalau berang anak itu digigit gerakan loh. Dan kan jadi Pak Camat kalau itu minimal. Kalau Pak Dewan kok tinggi mana atau Pak Bupati tinggi mana minimal lah. Nah, kan jadi Pak Camat kalau disuruh Bapak Ibu pada di berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sangat rentan sekali doa wanita yang 3 itu. Istri kepada suami dan orang tua kepada anak dan anak perempuan kepada orang tuanya. Di Nabi kepribadian Rasul yang kedua adalah sayang peduli kepada orang roh. Salah satu contoh Bapak Ibu di sana Abu media boya hadir. Ketika Nabi itu pulang dari dakwah, ternyata Khadijah capek kerja siangnya. Nabi targetnya baca salam 3 kali mengetuk pintu. Assalamualaikum, tidak dijawab.
Anjang salanta. Assalamualaikum lagu tak dijawab. Assalamualaikum 3 kali tak dijawab. Nabi nak menambah 3 kali itu deh. Karena istrinya nak menjawab, pada nak pulang lari malam, langsung beliau mantang apa sorban beliau di buku itu, beliau tidur di luar. Pertanyaannya Bu, kalau Jo Muhammad ini balik dari mana-mana, katuk pintu sekali, nak Jo banguni, katuk pintu 2 kali, nak Jo menjawab, katuk sampai 3 kali, nak Jo duduk. Kilo-kilo yang terjadi tabayang dah deh Bu, tabayang dah. Sasarannya ensel pintu, itu sasarannya. Dan ya, tapi kalau naik pulang dari awak, mantap ikut pulang main domino. Lihat lambe ini buka pintu. Atau kalau Muhammad ini, ya, jago Khadijah pagi ya, Masya Allah bang, apa kondisiku abang tidur bang, apa kada bajagoan Nabi? Yo layak mau jagoan Nabi malam tua malam tadi, ya tapi mungkin Nabi yo latih mana, maafkan abang yo, aku Muhammad saya. Balik dakwah dari bukan pintu dek bini jago pagi bini inyo yang minta maaf kepada istri. Tuh kalau yang Muhammad itu, kalau Muhammad ini jangan cukup. Iya. Nah, itu salah satu contoh kebalikannya si Khadijah istri Nabi. Istri Nabi Khadijah sangat peduli dan cinta sayang kepada suami beliau Nabi Muhammad sallallahu. Seorang kaya raya bapak ibu Nabi kawin dengan Khadijah umur berapa? Umur berapa Nabi kawin dengan Khadijah? Umur 20 alih. Sedangkan Khadijah umur berapa? Umur 40 janda berapa kali? Jando kedua lah 2 kali jando Khadijah. Nabi bujang tolen penjaga tolen lun pernah menikah lain umur 25 Nabi nikah dengan Khadijah. Tetapi kira-kira apa yang terjadi, kekayaan Khadijah sudah habis oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, sehingga satu ketika bapak ibu Khadijah habis harta satu nak tunai, hanya tersiksa cuma satu pembantu ketika itu. Nabi bayi dakwah, kalau pembantu dalam moda dibayar gaji baliknya ke rumahnya, tinggal surang sesi Khadijah di rumah ada pembantu lain. Pilih orang banyak umur, pinggannya banyak umur, jambuanglah umur pula. Tahu-tahu nan si Khadijah baik ke dapur duduk di atas tungkan kayu. Ada tungkannya, tentu tungkannya itu. Nah, aku sambil membasuh pinggan menangis tersedih-sedih terisak-isak. Kecik si Khadijah tadi datang. Ya, pulang Nabi. Ketuk pintu assalamualaikum. Akhirnya pintu dah kunci Khadijah. Dah kunci buka. Terang saudara menangis terisak. Dicari sumber di rumah, masuk ke ruang tangan nampak, masuk ke ruang tamu dan nampak, dibukakan pintu dapur lembek-lembek dan kira Khadijah sedang memandu dan tentukan memasuki sambil memasuki pilihan menangis jua nasi Khadijah. Tiba Nabi awak menghampiri, akulah kasih sayang Nabi kepada istri. Langsung, nah kata Nabi, ya Khadijah, sayangku, jantung hatiku, belahan jiwaku. Kata Nabi awak duduk di hampiri dan Nabi awak dan nampak istrinya sedih di hampiri. Itulah Muhammad Said, Muhammad ini nampak ini boleh turun. Oi Khadijah, apa kau menangis Khadijah? Lah selama kau awak ada kesulitan kini kau menangis suruh kau.
menyesal mereka jawaban. Dulu ke orang terpandang, orang kayu punya harta banyak, orang sangat yang kau, kini harta yang kau habis, jambo. Madi orang yang tidak terpandang, apakah kau menyesal Khadijah? Jawab Khadijah, apa kilo-kilo bang, ndak ada itu, dia menangi do bang. Kalau harap adalah habis, dah cukup sampai di situ dia mah. Ndak doka dia karena piti Nabi atau Nabi itu ledo. Nana bo pikir, dia pikir kok gini banget. Amola tuo, lagai sementara mungkin kamati leh. Nana bo pikir kalau mau mati bisu siapa kamu urus sabang. Ah betul. Kau ndak ada kau istri bini, kau lidah bini. Bini laki betul 3 kali dah capek nampai dah. Yo. Padahal betul dia mokok dia tu dah terisi kan dia mokok kancang lagi ya. Dikasih sayang kedua yang pasangan yang serasi ko kasih sayangnya saling membalas dan saling menerapkan kasih sayang dalam rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu bersama yang hadir yang memuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Halo. Sampai Nabi berteriak mau bayar itu. Sekali coba kasih ko lah bisa sobat deh. Itu dia apa tu dia suara wadau. Nah, Bapak Ibu Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di tanah Mekah Al-Mukarramah. Satu-satunya Nabi Ibu yang lahir di tanah Mekah adalah Nabi Muhammad. Itu panjang sejarahnya dulu, panjang. Kenapa Nabi lahir pada lahir di Mekah? Kenapa kok Nabi Muhammad lahir di Mekah? Panjang sejarahnya. Berarti Nabi Muhammad lahir pada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, 12 Rabiul Awal. Pertanyaan untuk ibu aku sebelum waktu itu tidak. Boleh. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kira-kira tinggi itu kali mulai. Kira-kira Nabi lahir dalam keadaan mengaku. Nabi lahir pasti mau di waktu dalam keadaan mengaku. Sebab kami dimanapun mengisi, tetap kami pertanyakan itu kenapa supaya memohon kita mengingat yang ke belakang. Sebab itu sangat penting. Kalau ikut lupa, tidak kamu orang masani. Tapi kalau ikut dengar, insya Allah akan berubah masani. Nah, dengar. Dalam keadaan mengaku Nabi awak lahir timur luar. Dalam sedangnya ini, sedang yatim, basim, barasia itu jalan tau. Karena Nabi bukan lahir dari tanpa yang kotor. Berbeda dengan awak. Mohon maaf, berbeda dengan awak. Nabi lahir di bumi jalan khusus oleh Allah. Maka Nabi tidak berdarah lahirnya. Barasia badan-badan. Yang mau pertanyakan, dah sampai Nabi di luar dalam keadaan mengaku. Hah? Sujud. Yakin bu? Masya Allah. Ya, itulah ibu yang sangat tajam memori beliau untuk mengingat yang masa lalu yang sebenarnya sampaikan dari guru-guru di depan beliau. Awalidu abimu satajiduni. Lahirnya Nabi Muhammad itu satajiduni dalam keadaan sujud. Disampaikan dua Nabi awak lahir dalam keadaan sujud. Kira-kira apa maknanya dia awak? Nah, kira-kira apa maknanya? Kenapa kau tak sedang tagak? Kenapa kau tak sedang meriang? Kenapa kau sedang menyelantang? Kenapa kau tak sedang main singgah? Apa kau sedang sujud Nabi kita lahir?
hikmahnya untuk awak kira apa? Hikmahnya untuk awak Bapak Ibu dan sanamu yang hadir yang memuliakan, Nabi Muhammad lahir, baru buka mata, baru melek matanya di atas bumi itu, belum pernah makan nasi, belum pernah minum air, belum pernah makan seliagai, belum pernah makan sempurnagai, alun nado sialayo, belum pernah beli oto, belum pernah beli undak, alun pernah sialagai. Berarti Nabi belum pernah mencicipi nikmat Allah di dunia, tetapi langsung sujud kepada Allah. Kira-kira umatnya ini nak bayi lain lobo sumui la putih jamui la putih uang la bangku gawa la batu gawa adojo yang alun namusuh. Kata ulama, kalau itu yang terjadi mulai 40 lah, 30 lah, 50 bahkanlah sampai 60 laki-laki perempuan tak memandang status, tak memandang derajat, tak memandang harta. Kata ulama, ikulah mereka yang sombong dan aku merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru lahir saja sujud kepada Allah, tetapi mengaku umatnya tak namu sujud kepada Allah. Tapi Bapak dan Ibu di sana Nabi dalam dua masa itu kini, insya Allah ikulah orang-orang yang ahli sujud. Sebab nampak saya wajah masing-masingnya, ko ibu-ibu betul dan ahli sujud nampak seniman cahayu muka apalagi dari bawah lampu tua. Nah, berarti Nabi dalam keadaan lahir Nabi dalam keadaan sujud Bapak Ibu. Tahu ya, kita bacakan Nabi lahir dalam keadaan sujud. Nah, setelah Nabi lahir tentu butuh yang menyusui. Kira-kira berapa orang yang menyusui Nabi ya Pak? Siapa saya namanya Ibu? Sudah tahu? Sudah tahu? Ya, sudah tahu cek lain? Dua dah. Ini 3 orang. 3 orang. Kalau yang Halimah itu lah berdua, Suwaibah pun berdua, mantan pembantu Abu Lahab. Ya, yang pertama sekali ibu kandung beliau terhitung cuma berapa hari, tak sampai 1 minggu doh. Sudah tu baru berlanjut dengan Halimah, dengan si Suwaibah pembantu Abu Lahab. Sudah tu berlanjut yang ketiga adalah dengan Halimah lebih dan kurang disusui selama 2 tahun. Karena Bu Halimah menyusui Nabi 2 tahun Bu, kalau dalam Quran diabadikan banyak anak menyusui anak lebih dan kurang dianjurkan oleh Allah selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 Bu. Tapi berbeda tu Halimah ini. Ya, Halimah Sa'diyah itu menyusui Nabi 2 tahun. Bu Halimah ini ada yang 1 tahun nanya. Selesai ia 1 tahun menyusui anak nyusu anak lain menyusuka sapi. Ada tak terbawakan mereka? Tu mulai 1 tahun nama selesai anak nyusu sahur disuruh menyusuka sapi. Itu apa maksudnya susuka? Kalian kado beri sapi di luar tu. Nah, anaknya nakal ni berapa tu? Ni bangira. Apalah kau nakal mana anak itu gini ya? Yo nakal mana jele mana perangainya? Palauan yo pambil barang orang. Padahal dak yo baca ke belakang lo karena anak disuruh menyusuka sapi. Kira-kira sapi itu lah pernah minta yo ke uang kau makan buih. Itulah tu. Yo ni kau ada suku Malian suku Mancido apa resource kerja ibu ketika kete. Ya, suruh anak musuh Jawi, sedangkan Jawi tak pernah minta kau makan padi orang lah, tak pernah minta makan jagung orang lah. Yang penting pawitnya kah?
Aku lah itu namanya tabiat hewan. Di si Halimah Sa'diyah selama 2 tahun menyusuinya di tangan si Halimah lebih dan kurang Nabi kita 5 tahun itu di hidup Nabi kita terpisah bukan di Makkah Al-Mukarramah tapi itu di sebuah desa namanya Bani Sa'ad. Nah disitulah Nabi kita lebih dan kurang 5 tahun diasuh oleh Halimah. Dalam kurung itu pula Nabi kita di bedah pertama dadona Nabi. Baik Bapak Ibu dan sanak peyakin yang memuliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian Nabi yang pertama tadi adalah apa kepribadian Nabi yang pertama tadi Bapak Ibu? Akhlaknya baik dan akhlaknya baik. Yang kedua sangat cinta kepada sayang kepada ini yang paling dominan sekali adab Nabi kita yang wajib kita contoh. Memang banyak yang lain adab Nabi itu banyak yang harus kita contoh yang lain, tapi setidak-tidak kalau yang pokok bisa kita contoh dan kita teladani, insya Allah hidup kita akan berarti dan akan sempurna dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ayat tadi dikatakan rahmatan lil alamin. Muhammad itu adalah menjadi rahmat alam semesta, berarti manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, lah beliau mau tanya, menurut Ibu, laiku adalah pedusi manusia sampai hari ini yang sama dengan Muhammad. Kira-kira ada benar? Nak ya? Yakin nak? Memang indah dobo. Kenapa? Muhammadun basarun lah al-basar. Muhammad itu memang manusia tetapi manusia luar biasa. Pilihan Allah pilihan Allah. Kenapa kok bisa Muhammad itu manusia luar biasa? Karena Nabi kita Muhammad adalah keturunan dari manusia yang unggul. Jadi bibit Nabi Muhammad itu unggul bibit leo. Tak bibit-bibit Semarang ibarat kecapa sawit Nah itu yang paling unggul PKS yang paling unggul bibitnya. Mulai dari Aminah sampai ke ayahnya siapa namanya? Ayah Nabi siapa nama? Amaknya siapa? Kakeknya siapa? Pamannya siapa? Berartilah 8 dewasa doh. Dimulai dari Aminah itu sampai ke Abdullah ayah beliau ternyata bibit unggul Bapak Ibu. Apa prediksi unggul? Ya, si Aminah ketika itu sebelum menikah dengan Abdullah, masya Allah, ibu tinggal di lingkungan jahiliyah. Banyak perzinahan, banyak kejahatan, banyak kesoliman, banyak fitnah. Tetapi yang Aminah terbebas dari itu Bapak Ibu. Bapak kok bisa terbebas dari kedua hal yang itu Aminah? Karena Aminah yang bakal jadi adik Nabi, ibu Nabi itu adalah Aminah ketika itu sangat senang tinggal di rumah, tidak suka keluar rumah. Pertanyaannya, kok Aminah ini sangat senang keluar rumah tetapi tidak senang tinggal di rumah? Atau kok Aminah ini? Tapi kok Aminah yang bakal jadi anak Nabi ternyata sangat senang tinggal di rumah, tidak suka keluar rumah. Ayahnya Abdullah yang bakal menjadi ayah. Di zaman jahiliyah sibuk alkohol, sibuk minuman keras, sibuk judi, sibuk persinahan, sibuk tipu menipu, sibuk pembunuhan. Tetapi yang Abdullah ketika itu terbebas daripada hal yang baik itu. Judi tidak pernah, minum alkohol tidak pernah, main domino tahu super mie tidak pernah, main domino tahu kopi tidak pernah, main super win tidak, main skater tidak, main ship jauh. Dan si Abdullah ketika itu akan menjadi ayah Nabi, indah ado si Allah itu. Ku Abdullah ini
Abdullah ini satu anaknya Pak Judi iya, Pak Mabuk iya. Tapi insya Allah dan di dalam masa hiko kini nak yang serupa itu dah. Ya, apalagi kini musim-musimnya judi on. Apa namanya? Sip. Ibu ambo kalau ada laki awak melajak gaul-gaul sangat. Kalau pada kami pun nak namanya nak gaul sangat. Karena dengan judi online itu kan gaul namanya. Kalau kami kan tak kenal, kami tak pun chip, tak pun sekitar, tak tentu dah. Kalau duduk di rumah sama ibu cari saya, jangan setandonya. Kalau nyo naik tagak jo, apanya nyo pegang, atau insyaallah nyo membaca, kodak baca Quran, kodak memanage kawan, dah kodak nyo menonton ceramah Abu Somad, atau ada serat latif gitu tuh. Nah, tapi kalau lah mulai nyo senyum-senyum soang, galak-galak soang, atau tu lah mulai berubah tu. Apa tu Ustaz? Karena nyo lah aduris tu wajah batino lain dia pejo tu. Kalau dia mulai senyum soang, nan katigo kalau lah mulai meriang apa? La laba tidur begitu apa? Sudah tu nyo antar aja tunjuk sekali-sekali kan. Atau tu lah pasti tu apa? Lah pasti tu mah apa tahu? Main siap. Dah siap ko halal atau haram? Judi halal atau haram? Haram. Kalau kami seorang ayah dapat hasil judi, dapat hasil yang bertarung melalui kompetisi sirkuit itu, mana dia gin kanak job ini dia kami makan jangan disalan perangai anak jahe, jangan disalan perangai anak nakal. Kenapa? Karena salahnya di orang tua. Oh Ustaz, kami nak do mencilok ke dah, nak do kami menjudi naji, nak do kami dah, min sekitar kami dah, superwin kami dah, korupsi kami dah, koruptor kami dah, mencilok barang orang kami dah, lo pernah do, bajudi main tahu ke domino ke main ketukunya ke main dak do sana. Tapi yo payah juga lah anak kami pak. Layu soalan pada tujuan, layu soalan parah lah pada tulen. Aduh, apa kira-kira penyebab sana? Sabananya bapak ibu di sana ambo banyak kita terjatuh dek batu ketek, tetapi tak tatarung dek batu gadang. Kalau batu gadang lu awak capek awak inaan. Kalau batu ketek yang hilang-hilang tibu tu kaki dak dia berjalan sehingga tak pandu terjatuh awak dek. Malia okey dah do, korupsi okey dah do, menikurang dah, minum alkohol dah, kopi miring dah, tak ada siapa ya. Kok bisa ju? Introspeksi diri, evaluasi diri. Apa tu? Marah-marahnya sepanjang lebih kurang 50 tahun kemari atau 20 tahun kemari, itu efeknya sangat rentan sekali untuk anak kami, untuk bini kami, termasuk untuk kami sendiri. Kama saji male karena ikojo tu, sumayang male karena ikojo tu, baca Quran male karena itu tu, tak menerima kebenaran orang karena itu tu. Apa namanya Ustaz? Batunya keteknya. Apa tu? Kalau ada jua awak nasuko memakan piti caleg. Aduh peda, pernah peda. Allah, itulah masya Allah. Tapi sana lepo, lamu balik Al-Quran seketik, lamu balik kitab seketik, ternyata orang yang makan piti caleg lain tak bagus sodo. Kalau bunyi hadisnya al-rasi wal murtasi ila pinnar, nama dia jodoh manarimo sama-sama masuk neraka. Pada soda, tapi sama-sama masuk neraka. Nah soda, ditandang lalai tak bado.
Kenapa bakso hadis tidak berdosa? Nah, kenapa? Nah, kalau masih berdosa, ambil piti sana pagi kini, beko tagak ke 2 jam tengah malam, sujud kepada Allah, taubat kepada Allah, batin pangapui doh. Iko nak dihukum dengan dosa do Bapak Ibu langsung. Ya, ndak do pakai apa kata Pak Haji dulu. Apa nama tu yang sapon tu? Berarti sapon tu sapon saya pada langsung ya. Anak do pakai tu lah. Langsung bangkit di Padang kok, tiba di Makassar langsung ya. Nah, Ar-Rasi wal Mutasi illa finnar dan disogok jangan menyogok samo-samo balantung masuk neraka. Dosa nak kenapa? Karena ternyata ikut larangan yang paling besar tak dihukum jo dosa, tapi dihukum jo neraka. Tapi aku yakin percaya je sampai aku yakin percaya nadir kini ko biar pendapat pak gua mak gua ibu apa indak ada muku upload soal aja insyaallah ndak ada bebas daripada upload kalian ndak ada. Nah, hati-hati loh. Membuat hati menjadi gundah, menjadi kaku, menjadi hitam, menjadi tertutup untuk menerima hidayah karena ada masuk yang bukan hak alam. Dan bang kau nak kena ya berapa bulan lain? Sampai bulan lain. Aye, ikut dulu je nama nanam guys. Sawan tanai masak pada awak je lah. Ini masak adi je cina. Apa lain nak penyontek kau ingat? Awak milih esok siapa nak bagi piti je. Tak bagi piti, tak milih tu. Allah ilaha illallah. Itu namanya milih piti itu. Dalam agama memilihlah kerana hati, tapi jangan memilih kerana ikulah batu ketik yang macuk membuat awak tak tahu terjatuh tertupi dia tanpa awak sadari. Tapi jangan salah paham bapak dan ibu ambo menyampaikan bukan melarang, itu hak prerogatif bapak dan ibu. Ambo menyampaikan dulu kamu bukan melarang. Kalau dah paham alhamdulillah. Kalau nak memakan you cubalah dia awak. Utang kami sampai apa? Kamu tak tahu larang lah. Cubalah. Kau ada serang pajar. Kalau dalam agama lah kamu nak makan anak awak besok lagi nak ada di tanah tu le doang. Habis bagi satu membuat kopi nak ada ulun lah habis satu tak tahu jam 3 siang muncul serang pajar. Jangan diambil dan itu. Tapi kok 2 tui kok sebentar ya. Nak mau kasih ya, jangan diambil walaupun berapa jumlahnya, jangan diambil. Coba tanya ke ibu-ibu ambo. Ibu akan alhamdulillah kan lai salat, lai puasa bulan Ramadan, lai baca Quran, lai infak, lai sedekah. Tapi kan berarti apa yang kita lakukan adalah ujungnya amal soleh. Sebab in asantum li anfusikum. Setiap awak membuat baik pasti dibalas dengan baik. Man yasra'ah yahsada. Siapa yang menanam pasti dia menuai. Berarti amal soleh lah dalam tangan awak. Solat, puasa, haji, umrah awak awak. Ayo ketua awak kan? Kata Nasuci Al-Mukarramah kan. Namun dah ibu ambo jawab pak ambo gara-gara piti 2 tui masuk neraka. Apa tanya itu saja? Kalau lain namun ayo cubalah, ambillah tawin. Bapak Ibu dan sanak moyang hadir yang memuliakan. Ustaz, yuk lagi deh kami. Tak ada kami minta itu. Ya dia kami deh banyak persoalan yang timbul di mana-mana sepueko. Nah, saya lihat Ustaz, ada banyaknya kami doh. 1.000 nya. Nah lebih parah bu ada bu. Ambo mencari mata kapal sendiri kejadian mencari. Mohon maaf, wallah, ikut mencari lah. Mohon maaf. Di negara itu, di daerah itu ada contohnya calon legislatif Ampek. Sore ini yang Sinjang datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam mak. Saya mak, alhamdulillah sehat. Kok kabar mak? Baik.
Lah orang kamari mak, lu nado le dona, lu nado le lah. Antara lah tantu lah dia nak tahu lu nado le dong. Ama total lah sidang tadi. Kok kesamaan apa? Kok kesamaan nemu mana buat? Ikut ada cerita tak? Ada tu nama. Kamu kancang ini besok mak, yo lu tantu gini tu bayar. Alu nari halu tantu nari halu besok. Lama cerita, lah panik sidang minta kami turun mak, masa kadang balik ayu, kalau amplop bisa tu, ada isian dua tu ye, kau coba ambil contoh mak, bukan realita, contoh. Patang besok tibola cek lain, tibola cek lain. Apa kabar mak? Alhamdulillah sehat. Lah tu mak tidak, yo lu nado lah tu yo mak, sampai kini. Yo, lu nado lah. Antara tu lah orang gambo kah? Sampai lah berikutnya, sampai beli orang baik tujuh. Lah tu makanya mak yo lu nado lah tu yo. Setiap turun dari Sujang tadi sampai kasih Romi, contoh. Tetap meninggal namanya oleh dapat limo kali 2 10. Tahu-tahu diumumkan awak hari Rabu tanggal 4 boleh bulan tu awak bersama-sama berkumpul di TPS untuk memberikan hak suara kita masing-masing. Yo kecil yo. Tahu-tahu tanggal 4 boleh pagi tu nyo awai karajo nyo haram kapai nyo ke TPS tu. Dan fiti 1 juta tadi lah masuk dalam pawi. Menjadi punau nyo di bola pawi alohan. Bapa kali kadai buya duo munafik cie mamakan piti dah elok cie. Apa kau munafik buya? Salah satu contoh tanur munafik adalah pamohong. Anggu sampai lutui yoyong magak tu boleh tuan na buyong kamak lai kamak tolong ni lai. Nah, adik iko muncul duo yang berbahaya. Pertama munafik, yang kedua memakan yang tidak. 1 juta, hanya 1 juta ya. Kami tak ada 1 juta, 1.000 ni.